Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah Masjid Baitul Faidin, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan ya. Semoga kita terus bisa amanah di dalam menjalankan atau memanfaatkan nikmat ini ya. Dan jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik ibu dan bapak, mari kita lanjutkan tafakur kita, zikir kita ya, kajian kita terhadap surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Ini 219 dan 220, tapi sepertinya sampai 219 saja, panjang ini soalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka, mereka itu bertanya kepadamu, anil khamri wal maisir, tentang perkara minuman keras ya, dan judi atau perjudian. Kul, katakanlah, fihima, pada keduanya, baik pada minuman keras maupun judi itu, ismun kabir, terdapat dosa besar. Wa manafi'u ya, dan juga ada juga beberapa manfaatnya atau manfaat kecil lah, linnasi, bagi manusia. Wa ismuhuma, akan tetapi dosa keduanya, akbaru min naf'ihima, lebih besar dari kemanfaatannya. Wa yas'alunaka, dan mereka juga bertanya kepadamu, madza yunfikun, apa yang mereka nafkahkan. Qulil af ya, apa yang mereka infakkan ya. Qulil af ya, katakanlah pada mereka yang diinfakkan itu atau yang disedekahkan itu adalah al-afu, jadi kelebihan dari kebutuhan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ya, demikianlah Allah tuh menjelaskan ya kepada kalian al-ayati, ayat-ayat ya, ya peringatan, tanda kekuasaan, pengajaran-pengajaran ya, masuk semuanya dalam ayat itu. La'allakum tatafakkarun ya, agar kamu itu senantiasa bertafakkur atau memikirkan, merenungkan ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, di sini ada pembahasan tentang khamr ya, atau minuman keras, dan maisir ya, atau judi ya. Nah, melalui surat Al-Baqarah ayat 219 ini dijelaskan bahwa khamr dan judi itu, minuman keras dan judi itu, di dalamnya itu terdapat dosa besar ya. Dosa besar. Memang ada kemanfaatan di dalamnya sedikit tapi ya, dan itu pun bagi
pihak-pihak yang mengetahui, ya misalnya pihak kedokteran atau medis, ya kan ada dari minuman keras itu bahan-bahannya agak mirip, misalnya alkohol, ya. Alkohol itu pada saat-saat tertentu memang dibutuhkan, ya. Minuman keras itu kan kadang-kadang minuman yang memiliki kadar alkohol tinggi, ya, dan sebagainya. Jadi kemanfaatannya itu kecil, tapi wa manafi'u di sini ini bukan kembali ke judi, tapi hanya pada al-khomernya. Tetapi secara umum baik minuman keras maupun judi itu adalah ismun kabir, ya, dosa besar, ya. Ini makanya di Indonesia selalu kontra kalau dulu sempat ada diskusi atau di dewan, ya, rapat di dewan, atau juga beberapa LSM yang menginginkan agar minuman keras itu dijual secara bebas. Nah, pasti kontra di Indonesia nih, karena umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran yang seperti ini. Khamar atau minuman keras tuh ya tetap itu dosa besar. Judi, ya, judi ini Bapak Ibu sekalian, judi hari ini Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau dulu judi itu, judi kampung itu kan orang berkumpul, ya, ya gimana lah, manual lah kan. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, hari ini judi itu siapapun bisa, bahkan anak kecil. Coba kenapa? Judi sekarang itu menggunakan aplikasi, banyak aplikasi hanya di HP, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tampang-tampang penjudi hari ini enggak sama dengan dulu. Ya, tampang penjudi dulu hari ini masih ada, ya. Ya apalah mungkin pakai kartu apa, ya. Tapi sekarang itu judinya pakai top up itu. Jadi kalau anak kita harus diawasi, pakai top up, ya nanti main apa. Dan akhirnya kan kemarin terbongkar di banyak kalangan pejabat atau elit itu, atau orang-orang yang kelas menengah ke atas, justru salah satu hobinya itu bermain judi online. Sekarang kan disebut judi online, kan seperti itu. Nah, ternyata Al-Quran ini terus mengingatkan kita, karena perbuatan itu setiap zamannya akan selalu ada, hanya modelnya yang berbeda. Jangankan judi online Bapak Ibu sekalian, game online sekarang tuh udah mirip-mirip judi. Main game apa seperti itu, habis misalnya hero-nya tuh kalah misalnya, itu kalau ingin hidup hero-nya beli top up namanya. Saya ngawasi terus itu, bagaimana perilaku aplikasi-aplikasi itu, saya mengawasin itu. Jadi insya Allah tahu top up. Ya kecil-kecil, kalau anak kecil top upnya mungkin 50.000, tapi nanti berapa jam kalah lagi, beli lagi 50.000 lagi. Tapi kalau judol lebih dahsyat dari itu. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi kayak dulu? Naudzubillah, pembunuhan sopir Maxim, dan itu oleh mahasiswa. Pembunuhnya di situ, di NES dulu itu. Setelah ditanya kenapa, kepepet judi online, dia kehabisan duit untuk main judi online, kepepet, akhirnya udah kalap gitu, bunuh orang. Kemarin lagi ya, di mana ya, saya agak hobi juga mengamati itu. Kemarin itu seorang ya buruh bangunan lah membunuh istri seorang pejabat pajak. Setelah dicek baru kalah 4 juta judi online. Kalap dia tadinya mau minta duit ke itu seorang perempuan itu, karena dia pernah bekerja di rumahnya. Perempuan tadi menolak, langsung dianiaya dan sampai mati. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, ini bukan bermaksud apa.
Nanti ada hubungannya. Jasadnya perempuan yang dibunuh itu ditaruh di spiteng dalam kondisi mutilasi. Ini bukan bermaksud ngeri-ngeri, enggak, tapi kenapa dia begitu? Karena sudah kalap dari judi, Bapak Ibu sekalian. Ini belum yang minuman keras nih, lebih dasar lagi minuman keras tuh. Jadi sudah mematikan fungsi intelijensi kita kalau orang sudah kalap judi itu. Dan banyak ya, itu kasusnya sedikit aja, maksudnya yang kita tahu. Di tempat lain banyak sekali. Hari ini naudzubillah min dzalik ya. Dulu narkoba, meskipun narkoba tetap sampai sekarang masih memegang posisi tertinggi ya, kejahatan itu. Nah, jadi Al-Quran ini mengingatkan bahwa di dalam judi dan minuman keras itu terdapat ismung kabir. Ismung kabir ini yang membuat orang tuh ibarat mobil tuh udah enggak imbang lagi. Ismung kabir ini, makanya Allah mengingatkan kita ismung kabir harus dijauhi ya. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Di situ juga ada bagaimana cara memberikan atau menunaikan sedekah. Ini sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya ya. Madza yunfikun, bagaimana mereka itu menafkahkan, menginfakkan ya, dan mensedekahkan sebagian hartanya. Di sini lebih dijelaskan lagi secara spesifik, katakanlah ya, yang disedekahkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan ya. Itu standarnya. Kalau kita mau lebih dari itu nggak apa-apa, asal bisa lebih bagus lagi ya. Standar manusia ini sedekah itu kalau dia sudah lebih dari kebutuhan lah. Misalnya kebutuhan hari ini sudah terpenuhi, setiap bulannya sudah terpenuhi, kita ingin bersedekah, ya silakan. Itu standar umumnya. Tapi kalau kita mau standar para nabi, standar para sahabat, jauh di atas itu. Orang jelas-jelas sudah mau makan siang ya, perutnya lapar ya, dan tidak ada lagi yang dimakan, tapi ada pengemis diberikan oleh orang tuh ke pengemis. Itu standarnya standar tinggi kalau itu. Kalau kita ya standar umum lah. Apa standar umum itu? Kelebihan dari kebutuhan itu yang kita sedekahkan kepada orang ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Semua itu oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, agar kita ini memikirkan ya, agar kita juga mendapatkan pemahaman ya. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ayat 219 dari surat Al-Baqarah ini. Qala Imam Ahmad berkata, hadatsana Khalaf bin Walid ya, mengabarkan kepada kami Khalaf bin Walid, Israil, Abi Ishaq, Abi Maisarah, dari Umar ya, annahu qol, sesungguhnya dia itu berkata ya. Ini berarti yang terakhir ini Umar ya. Lama nazala tahrimul khamri ya, ketika turun ya, pengharaman khamr atau minuman keras ya, maka Umar tadi itu berkata, Allahumma bayyina lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang minuman keras dengan penjelasan yang memuaskan. Fanazalat hadhil ayatil lati fil Baqarah, maka turunlah ayat ini, ayat dalam surat Al-Baqarah 219 tadi ya, yas'alunaka dan seterusnya. Fadu'iya Umar ya, lalu Umar dipanggil, faqara'at alaih ya, maka dibacakan kepadanya ayat lah. Jadi Umar tadi ketika mendengar ayat ini, dia berdoa, ya Allah, berikanlah penjelasan kami tentang khamr itu dengan penjelasan yang memuaskan.
ketika Umar berkata demikian, maka ada surat lain dalam surat An-Nisa ayat 43, ya, mirip-mirip ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat, jangan kamu laksanakan sholat sedangkan kamu dalam kondisi yang sulit. Sulit di sini, sukaro di sini kembali kepada sukaro sebagai, secara spesifik di ayat ini, dampak dari khamr tadi. Ini An-Nisa 43. Fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sang penyeru itu berkata, idza aqamas sholata nada, ya, jika ya, didirikan sholat, ya, maka berserulah. Jadi kalau didirikan sholat, maka Rasul itu selalu berkata, alla yaqrabanna sholata sukronun, ya, janganlah kamu itu, atau janganlah mendekati sholat bagi orang-orang yang mabuk. Jadi sukaro di An-Nisa itu, ya, dengan ditambahkan menggunakan sabda Nabi tadi itu, lebih spesifik itu kepada kasus orang mabuk. Fadu ya Umar fakuriat alaih, ya, Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya sebuah ayat, ya. Umar itu selalu berkata, ya Allah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Maka turun lagi ayat di Al-Maidah ayat 91. Di sana berbunyi, fakuriat alaihi falamma balagha. Jadi nanti dicek tuh Al-Maidah ayat 91. Di sana ada kalimat fahal antum muntahun, maka apakah kamu berhenti? Maka Umar ketika dibacakan ayat itu menjawab, kami berhenti, kami berhenti, intahaina, intahaina. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada kasus Umar, ya. Umar itu ketika turun ayat tentang pengharaman khamr itu, ya, Umar terus memohon petunjuk, seperti itulah kira-kira. Apa sebetulnya khamr itu, ya? Khamr itu bagaimana kok diharamkan, ya? Ya. Umar meminta dengan penjelasan yang memuaskan, ya. Maka beberapa ayat itu dibacakan kepada Umar. Pertama tadi di samping ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 219, ada An-Nisa 43, ada Al-Maidah ayat 91, ya. Jadi turun ayat, Umar bertanya, kenapa diharamkan khamr itu, ya. Maka dibacakan padanya An-Nisa. Oh, An-Nisa itu kok jangan mendekati sholat bagi orang yang sulit atau mabuk lah di situ, ya. Sukaro itu sulit di situ. Kemudian diperkuat lagi dengan sabda Nabi, jangan mendekati sholat bagi orang yang mabuk, ya. Kemudian ada di Al-Maidah ayat 91, maka apakah kamu berhenti, ya. Maka Umar di situ menjawab, kami berhenti, kami berhenti. Jadi rentetan surat Al-Baqarah ayat 219 tadi itu dengan sendirinya oleh Umar dipahami kenapa khamr itu haram, karena dia mengganggu, ya. Khamr itu akan mengganggu orang ketika dia akan beribadah, khususnya ketika sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Bukan hanya beribadah, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, orang yang ketagihan minuman ini atau suka mengkonsumsi minuman keras ini pakai bahasa yang agak kasar dikit lah, tapi istilah kedokteran bukan kasar itu, mohon maaf, otaknya terganggu. Nah, itu kalau secara medis, dalam otak ini kan banyak saraf, ya. Otak itu Bapak Ibu sekalian sangat sensitif. Otak bagian depan, otak itu memiliki fungsi tertentu, bagian belakang tertentu, atas tertentu, ada semuanya fungsinya. Nah, jadi orang yang minum minuman keras ini otaknya terganggu. Otak di sini secara fisik, ya, namanya
Iya, namanya kan memang otak ya, yang apa tuh di kepala tuh kan otak namanya itu. Nah, itu yang terganggu. Sehingga ketika itu terganggu, kalau dia beribadah ya sulit. Untuk khusyuk sulit. Kalau dia dalam berkehidupan bermasyarakat juga ada kesulitan orang itu untuk melakukan sosialisasi dan interaksi. Tiba-tiba ketemu orang matanya merah banget gitu ya. Ya kalau bangun tidur beda, mata merah bangun tidur dengan mata merah habis mengkonsumsi minuman keras, beda. Karena apalagi tiba-tiba diperkuat oleh bau mulut yang keluar, bau alkohol dan sebagainya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Islam tuh begitu indah. Sampai urusan seperti itu, Islam tuh memperhatikan kehidupan manusia. Ayolah, jangan, ini kalau bahasa kita ya, ayolah jangan minum gitu kan. Minum tuh membuat kita ini tidak benar gitu. Suami mudah banget pukul istri, pukul anak, ya minuman keras. Belum lagi kalau kalah judol ya. Kemudian ada juga di surat Al-Maidah itu, atau ayat ini bermunasabah dengan surat Al-Maidah. Ini titik-titiknya kurang jelas, nanti dicek lagi apakah 90 ini yang dimaksud ini. Di situ berbunyi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr, minuman keras, berjudi ya, mengundi nasib ya, itu adalah di sini malah disebut rijsun, najis, dan merupakan apa? Amali syaitan ya. Perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah oleh kalian semua agar kalian itu termasuk orang-orang yang beruntung ya. Jadi ini sebetulnya penjelasannya sudah banyak yang kita tahu ya, tapi hanya Quran khususnya pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan kembali ya, ya, agar kita terhindar dari perbuatan mengkonsumsi minuman keras ya. Terdengar suara saya? Tidak apa-apa, lanjutin ya. Insya Allah nanti ini hidup sendiri. Faqauluhu, kemudian lanjutannya tadi yas'aluna, ini dari penjelasan yang lain ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya. Ini ada tambahan penjelasan dari tafsir ini. Amal khamru, adapun khamr itu minuman keras itu, fakama qala amirul mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab. Kata Umar bagaimana? Innahu kullu ma khamarul aql ya, sesungguhnya segala sesuatu, khamar itu adalah sesuatu yang menutupi atau menguasai akal. Khamarul aqla, segala sesuatu ya, yang menutupi atau menguasai akal ya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah itu, wa kadzal maisir, demikian juga judi itu, wa huwal qimar, al-maisir itu adalah perjudian. Jadi khomer itu sendiri dari apa? Asal katanya khomaro itu artinya sendiri sudah menutupi atau menguasai akal ya. Itu khomer atau minuman keras. Jadi kalau udah mengkonsumsi itu, akalnya itu terkuasai atau akalnya tertutup. Tertutup dari apa? Berpikir secara jernih. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini yang paling berat kita pertahankan ya, yang paling berat kita jaga, agar akal kita, pikiran kita itu jernih, itu yang sulit untuk dijaga ya. Maka alhamdulillah bersyukur kita yang terhindar dari minuman keras ya. Ya, kita berdoa semoga keluarga kita ya, ya anak-anak kita khususnya ya,
orang-orang terdekat kita terhindar dari mengkonsumsi minuman keras ya. Kemudian ada kalimat kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas ya. Pada keduanya itu ini khususnya sekali lagi kepada khamr tadi ya, itu adalah dosa besar ya, wa manafi'u linnas, ada sih kemanfaatannya bagi manusia ya. Coba kita, kenapa kok ada kata-kata wa manafi'u linnas ini ya. Amma ismuhuma fahuwa fiddin ya, dosanya itu terkait dengan agama ya. Wa ammal manafi'u fadunyawiyah, adapun manfaatnya itu terkait atau bersifat keduniaan, min haitsu, dari sisi inna fiha naf'al badan ya, padanya terdapat manfaat bagi tubuh, wa tahdimat ta'am, melancarkan pencernaan makanan, wa ikhrajal fadalat, mengeluarkan kotoran, wa tashhida ba'dal adhan, mempertajam sebagian pikiran, wa ladzatash syaddatil mutoriyah mutoribatil lati fiha, dan kenikmatan yang menyenangkan yang ada di dalamnya. Jadi khamr itu, nah ini kayaknya khusus untuk tenaga medis ya. Di dalam khamr itu sendiri ada sebagian atau sedikit kemanfaatan bagi tubuh. Misalnya melancarkan pencernaan makanan. Nah ini bagi medis Bapak Ibu. Jangan dipegang oleh orang umum yang tidak tahu kadar seberapa minuman beralkohol itu bermanfaat bagi tubuh. Jangan kita ini karena nanti habis dengar tafsir ini, oh ada manfaatnya melancarkan pencernaan makanan, mengeluarkan kotoran, apalagi mempertajam sebagian pikiran. Wah, kalau gitu kita konsumsi khamr atau minuman keras. Tidak seperti itu. Jadi ini dibuka untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan sains di bidang itu, bahwa penggunaan sebagian khamr, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol tinggi itu memang ada kemanfaatannya, asalkan telah melalui ya uji medis tentunya ya, uji medis, uji lab ya, observasi, eksperimen seperti itu Bapak sekalian. Ya kalau tiba-tiba kita tenggak ya langsung loyo kita ya, loyo mabuk, akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini terkait dengan kalau ada kata-kata, jadi misalnya ditanya, loh khamr kok ada manfaatnya, maksudnya apa ya, manfaatnya sedikit, itu pun manfaat itu bisa bisa diungkap oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan atau orang-orang yang memang bidangnya di ilmu medis, yang bisa melaksanakan uji laboratorium dan uji medis. Bapak-Ibu sekalian, ini penting ya, takut salah paham nih. Satu sisi kok ismun kabir, sisi lain kok wa manafi'ul linnas, seperti itu ya. Bahkan di tempat-tempat mungkin di kutub ya, di daerah-daerah yang salju itu, yang sangat dingin itu, di situ tuh minuman beralkohol tinggi ya dibutuhkan untuk tetap menghangatkan badan. Nah seperti itu. Itu yang disebut sebagai wa manafi'ul linnas, bermanfaat, tapi manfaatnya itu sedikit. Ketika orang itu sudah keluar dari area wilayah yang sangat dingin itu, ya nggak perlu lagi dia mengkonsumsi sebagian khamr tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan salah paham ya. Khawatir ini salah paham nanti banyak orang minum khamr ya. Kemudian kul fima ismun kabir wa manafi'ul linnas, itu tadi sudah. Ditambahkan lagi waladzatash syaddatil mutoribah allati fiha. Jadi ada kenikmatan yang menyenangkan di dalamnya. Ini sekali lagi tenaga medis yang bisa ini ya, menenangkan saraf juga alkohol tuh kalau dunia kedokteran itu ya. Kemudian ini juga diperkuat dengan perkataan seorang Hasan bin Sabit pada masa jahiliyahnya.
Apa kata Hasan bin Sabit ini? Wa nashrabuha fatatrukuna mulukan. Kalau kami meminumnya, ya, kami seolah-olah kami itu menjadi raja. Nah, ini cerita orang yang pernah minum minuman keras di masa jahiliyah, namanya Hasan bin Sabit. Kata dia apa? Setiap dia minum minuman keras itu, dia seolah-olah menjadi seperti raja. Ya. Wa asdan la yunfahina wa asdan la yunah nahiha ilqaun. Jadi dan seperti singa yang tidak gentar menghadapi pertempuran. Nah, ini Bapak Bu, ngeri nggak ini ya? Kalau orang biasa kita bersosialisasi terus ada minuman khamr, pasti orang itu apa kecenderungannya? Ini kalau kasus ini ya, kasus Hasan bin Sabit, kayak raja, berani Bapak Ibu sekalian, ngatasi. Tapi kan orang kayak gitu nggak bagus kan? Orang kita lagi bersosialisasi tenang-tenang gitu ngobrolin, ada orang mohon maaf sok-sokan gitu kan, sok-sokan apa sok hebat segala macem, merintah orang, ngomongnya kasar. Itu pengaruh dari khamr itu kalau di masa jahiliyah. Kan ada kadang-kadang kan kayak gitu kan, kita ngomong apa kabar Pak, wah dia langsung mukanya jawabnya nggak karu-karuan. Itu jangan-jangan itu salah satunya ya pengaruh khamr ya, di samping pengaruh lain. Ya bisa jadi bapak-bapak seperti itu baru kena marah istri di rumah kan, bisa juga kan, ya gitu kan. Siapa tahu kan, merengut terus, apa kabar Pak, sehat kabar Pak, wah nggak tahu misalnya, oh ternyata, tapi dia bukan pengkonsumsi khamr, ya mungkin habis ada masalah, habis kena apa. Nah kemudian wasdan la yunah nahihal ilqa. Jadi kayak seperti singa yang siap bertempur. Nah ini ngerinya Bapak Ibu sekalian. Kita bergaul bagus-bagus, ada orang yang maunya mau berantem terus, wah itu kan. Nah itu sebagian pengaruh dari khamr. Baik. Ya intinya, mohon maaf sekali lagi, ya memang itulah namanya, nggak ada nama lain kan. Otak kita tuh tidak lagi seimbang kalau sudah kena khamr itu. Tidak bisa berpikir jernih. Nah, oke. Wa kadza bai'uha wal intifa'u bimasaniha bisamaniha, ya. Demikian juga penjualan dan mengambil manfaat dari harganya, ya. Jadi ini insya Allah lah saudara-saudara kita tidak ada yang jual beli khamr lah, nggak ada mudah-mudahan. Tapi ada juga orang-orang yang apa, tapi kadang di toko jamu itu juga ini ya, ada dijual minuman keras ya, yang jual juga muslim tuh ya, ada itu. Jadi harusnya kayak gitu tuh ya sulit menjual gitu tuh. Kalau ini disarankan tidak usah, carilah bahan jual beli yang lain lah, bahan dagangan yang lain, jangan itu. Kata tafsir ini, wa ma kan yuqashimahu ba'dhum minal maisiri fayunfikuhu ala nafsihi au iyalihi walakinna hadhil masalihi la tuwazi, ya, madaratuhu wa mafsadatuhu rajihah. Jadi kalau kita jualan itu, manfaat kita nih untungnya berapa? Ya dari satu botol misalnya untungnya berapalah, 15.000. Tapi madorot yang kita atau sebagai dampak dari kita jualan itu, banyak orang teler. Ini kalau kata tafsir ini, ya tafsir ini kan menceritakan bagaimana orang-orang, kebiasaan orang-orang Arab dulu ya, jual minuman keras, untungnya paling satu botol 15-20 ribu, tapi banyak orang teler. Nah ini ketika orang teler banyak itu, kita investasi keharaman dan dosa bagi diri kita, ya. Untungnya tidak seberapa, dosanya banyak, kira-kira macam itu ya. Kira-kira seperti itu bahasa Jambinya. Jadi pertama, khamr ini diwajibkan untuk dijauhi, terkecuali ya, ada kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya itu dalam bidang kedokteran ya, medis ya, atau tenaga laboratorium,
atau uji medis atau eksperimen, ya itu silakan. Atau orang-orang yang berada di tempat yang ya orang-orang di kutub, ya dingin, ya dia membutuhkan minuman beralkohol tinggi untuk tetap menghangatkan badannya, itu manfaatnya. Tapi sekali lagi setelah lepas dari daerah itu, ya dia tidak usah mengkonsumsi lagi, ya. Nah, terakhir di surat ayat 219 Al-Baqarah ini, wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil af, ya. Uri abin nasbi wa birraf'i wa kilahuma hasanun muttajahun qaribun, ya. Jadi ada pertanyaan, ada orang bertanya, mereka bertanya kepadamu, ya, bagaimana bersedekah itu, ya. Katakanlah yang disedekahkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Ibnu Hatim berkata, ya, berkata kepada kami, ya, Abi hadatsana Musa bin Ismail, mengabarkan kepada kami Musa bin Ismail, kemudian Aban, Yahya, ya, annahu balaghahu anna Mu'ad bin Jabal wa Sa'labata ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ada Mu'ad bin Jabal, ya, dan Sa'labah itu datang pada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, in lana ariqa aw ahlina, wahai Rasulullah, kami memiliki budak dan keluarga, fama tunfiku, berapakah yang kami nafkahkan, min amwalina, dari harta kami. Fa anzalallah, maka turun ayat ini, wa yas'alunaka madza yunfikun. Kemudian Hakam berkata dari Miksam dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, maka Ibnu Abbas itu berkata, ma yafdulu an ahlika. Jadi kata-kata afu tadi itu, kelebihan dari kebutuhan itu adalah apa yang berlebih, ya, dari kebutuhan keluargamu. Artinya kalau sudah tercukupi kebutuhan keluargamu, maka berfikirlah atau rencanakanlah untuk bersedekah. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, atau Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatadah, Qasim, Salim, atau Khurasani, Rabi' bin Anas, dan selainnya, annahum, mereka semua itu berkata, qalu fi qaulihi, tentang ayat kulil afwa ini, yakni al-fadla, yaitu kelebihan. Jadi kata ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kulil af tadi itu di Al-Baqarah ayat 219 itu artinya afwa di situ adalah kelebihan dari kebutuhan, ya. Wa antawus, dari tawus, ya, al yasiru min kulli syai', sedikit dari segala sesuatu. Sedangkan dari Robi berkata juga, afdalu malik, harta yang terbaik, wa atyabuhu, dan yang paling bagus milikmu, wal kullu yarji'u ilal fadli, dan semuanya kembali kepada makna kelebihan atau keperluan. Misalnya kebutuhan keluarga sebulan 10 juta, ya, setelah dikalkulasi sudah terpenuhi semua, ada 1 juta, sedekahkan kalau mau, kalau enggak ya 2,5%, ya. Jadi pokoknya jangan membuat kita ini tertekan, membuat kita ini memaksa diri, ya. Itu sekali lagi kelebihan dari keperluan. Abdu bin Humaid, ya, Abad bin Humaid, hadatsana Haudatu bin Khalifah, ya, dari Auf, ya, Anil Hasan, dari Hasan, tentang ayat ini, dia berkata, dzalika alla tujhida malika summa taqudu tas'alun nas. Itu berarti engkau tidak memberatkan, ya, atau menghabiskan malika, hartamu, summa taqudu, ya, sehingga kemudian kamu duduk tas'alun nas, meminta-minta kepada manusia. Ini tidak boleh, ya. Ini mengingatkan pada orang yang memaksa diri, gitu, sendirinya tidak cukup tapi bersedekah, tapi kemudian dia minjem orang atau malah minta ke orang. Ini malah tidak diperkenankan, bukan termasuk madza yunfikuna kulil af, ya. Jadi sekali lagi, sedekahlah kalau ketika kita sudah tercukupi
keperluan dan kebutuhan kita. Satu lagi ada hadis terkait ini, ya, ini panjang, nasabnya panjang ini. Ya Rasulullah, ini dari Abi Hurairah berkata, ya Rasulullah, indi dinar, ya Rasulullah, aku memiliki dinar. Qala amfikhu ala nafsik, ya udah sedekahkan untuk dirimu. Indi akhor, ya padaku ada yang lain. Amfikhu ala ahlika, jadi sedekahkan untuk keluargamu. Siapa tadi? Abu Hurairah berkata lagi, indi akhor, tapi padaku ada yang lain Rasulullah. Maka Rasul menjawab, amfikhu ala waladik, sedekahkan untuk anak-anakmu. Qala indi akhor, di tempatku atau pada diriku ada yang lain juga ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fa anta absaru, maka engkau lebih tahu. Ini untuk Abu Hurairah yang memang tiap hari dekat dengan Rasul, dikasih penjelasan, kamu lebih tahu. Tapi kalau orang tidak tahu, pasti Rasul akan berkata, ya udah sedekahkan untuk ya fakir miskin atau apa. Kalau orang yang tidak tahu agama, mohon maaf ya, orang yang serakah, orang yang tamak, dibilang fa anta absaru, ya nggak dijalankan sedekahnya. Ya. Ini untuk Abu Hurairah yang tiap harinya bersama Rasul. Jadi Abu Hurairah itu punya apa? Punya dinar, punya harta ini, harta itu, ya. Terus dia masih, tapi ada lagi yang Rasulullah, baru itu terserah kamu. Sebetulnya itu jawaban halus Rasul kepada Abu Hurairah, ya udah itu sedekahkan untuk orang lain. Kenapa? Untuk dirinya sudah tadi, untuk keluarga sudah, untuk anak sudah, masih ada juga kelebihan untuk orang lain yang membutuhkan. Itulah yang disebut al-afu tadi, itu kelebihan dari kebutuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk 219 ya. Ini kayaknya lampunya PLN-nya juga belum hidup, perbaikan kayaknya ya. Oh, ya. Jadi ini penting juga, Rasul pernah berkata juga kepada seorang laki-laki, ibda binafsik, ya. Mulailah dari dirimu, fatasaddaq 'alaiha, lalu bersedekahlah untuknya jika ada kelebihan. Baik Bapak-Ibu sekalian, semoga ayat ini memberikan tambahan pemahaman kepada kita, ya. Yang sudah sering bersedekah, alhamdulillah, semoga tetap dipertahankan ya pemahaman itu. Yang belum bersedekah, tapi jangan memaksa diri, tetap ukur kemampuan diri untuk bersedekah ya. Tapi yang sudah mampu, yang sudah jelas-jelas lebih, ya sudah, ayo ketuk hati kita masing-masing, ini lebih kita berikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang layak untuk menerima sedekah. Bapak-Ibu sekalian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.